Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Sunan At-Tirmidzi karya Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis 403 bab 183, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan bab berikutnya, bab 184, nomor hadis 404. Hadis dari Abdullah ibn Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zuraki dari pamannya Mu'adz ibn Rifa'ah dari ayahnya. Beliau berkata, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atastu faqultu alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah." Beliau berkata, aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atastu. Kemudian dalam kondisi salat tersebut aku bersin. Faqultu, maka aku mengatakan, alhamdulillahi hamdan katsiran.
segala puji hanya milik Allah, hamdan katsiran, pujian yang banyak. Thayyiban, pujian yang banyak dan baik, pujian yang banyak dan pujian yang baik. Mubarakan fih, yang diberkahi di dalamnya. Mubarakan alaihi, dan yang diberkahi di atasnya. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, sebagaimana dicintai oleh Rabb kami dan diridai olehnya. Ini yang dibaca oleh Rafi' tatkala beliau radhiyallahu anhu bersin di saat salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai salat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, artinya menghadap ke jamaah atau ke makmum, kepada para sahabat, maka beliau bertanya kepada mereka, manil mutakallimu fi shalah, siapa yang tadi berbicara di dalam salat? Falam yatakallam ahadun, maka tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Kemudian Nabi SAW mengulangi pertanyaannya untuk kedua kalinya, manil mutakallimu fi shalah, siapa yang tadi berbicara di dalam salat? Falam yatakallam ahadun, maka tidak ada seorang pun yang menjawab. Kemudian Nabi SAW mengulangi pertanyaannya untuk ketiga kalinya, manil mutakallimu fi shalah, siapa yang tadi berbicara dalam salat? Maka Rifa'ah bin Rafi' bin Afra' berkata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW bersabda, kaifa qulta, tadi apa yang kau ucapkan? Qala qultu, maka beliau mengulangi ucapan yang mengucapkan tadi setelah bersin, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kalimat yang engkau baca tadi, ibtadaraha, diperebutkan oleh bid'atun wa thalathun, ya, 30 sekian malaikat. Jadi ada 30 sekian ini bid'un dalam bahasa Arab bilangan 3 sampai 10 atau 9. Jadi ada kurang lebih 30 sekian, 33 atau 35 atau 38 atau 39 malaikat ibtadaraha, mereka berebutan untuk membawa kalimat yang kau baca tadi, yas'adu biha, membawa ke atas. Mereka ingin membawa ucapan amal mulia tadi, kalimat yang agung tadi, dari apa yang kau ucapkan tadi, mereka berlomba-lomba untuk mengangkatnya ke atas. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maklum ya bahwa amal-amal kita, bacaan-bacaan kita itu senantiasa kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan diangkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'uh. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal-amal, kalimat-kalimat baik dari kita, zikir-zikir yang kita ucapkan akan diangkat ke atas. Begitu juga amal-amal saleh. Jadi kalimat yang dibaca oleh sahabat yang mulia tadi tatkala beliau bersin di dalam salat, kemudian mengatakan alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ini diperebutkan oleh 30 sekian malaikat untuk agar mereka lah yang membawanya ke atas. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya bab 184 ini
disebutkan oleh Imam Tirmidzi, bab ma jaa'a fir rajuli ya'tusu fis shalah. Bab apa yang telah datang tentang seseorang yang bersin di dalam salat. Berarti di sini ada tambahan kalimatnya yang biasanya orang kalau bersin sebagaimana masyhur dalam riwayat sekedar mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tapi di sini menambahnya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia menambah. Tapi tambahan ini, ucapan ini adalah pujian. Ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kalam atau pembicaraan yang ia berbicara dengan orang lain. Ya, kalau ia berbicara dengan orang lain, tentunya ini hal yang para ulama mengatakan membatalkan apa? Membatalkan salat. Walaupun nanti akan kita kaji di bab berikutnya 185. Bab 185. Jadi dia mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam sebagian riwayat kalimat ini diucapkan dari salah satu di antara bacaan i'tidal. Ya, ini dalam sebagian riwayat demikian, tatkala bangkit dari ruku', Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dalam sebagian riwayat kalimat yang dibaca di saat i'tidal inilah yang diperebutkan oleh siapa? Malaikat. Namun para ulama mengatakan ini tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga bacaan yang dibaca oleh beliau Rifa'ah radhiyallahu ta'ala anhu di saat beliau bersin di dalam apa? Dalam salat. Ya, di saat beliau bersin dalam salat. Karena para ulama rahimahumullah taala mengkaji ini bahwa secara teks hadis jelas ya bahwa beliau ini bersin kemudian membaca kalimat ini. Jadi menunjukkan bahwa ini hal yang sabit, yang tetap dari hadis ini bahwa beliau membacanya karena apa? Karena bersin. Kemudian Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala berkata, wa ka'anna hadzal hadits 'inda ahli ilmi annahu fi tatawwu. Sepertinya hadis ini menurut sebagian para ulama dipahami kalimat yang dia ucapkan tatkala bersin itu, ya ini kalimat yang cukup panjang sebenarnya, ya. Ini diucapkan di salat apa? Di salat sunnah. Li'anna ghaira wahidin minat tabi'in qalu, karena ada beberapa orang tabi'in berkata, apabila seorang itu bersin di dalam salat wajib, innama yahmadullaha fi nafsih, cukup ia memuji Allah pada dirinya. Walam yuwassi'u bi aktsara min dzalik, dan mereka tidak memberikan kelapangan lebih dari itu. Artinya kalau kita dalam salat wajib, ini ada aturannya menurut sebagian para ulama tabi'in. Jadi kalau bersin, ucapkan alhamdulillah sekedar antara kita dengan diri kita saja, tidak perlu sampai apa? Sampai kuat, keras. Kalau yang dibaca oleh sahabat ini kan sampai Nabi SAW mendengar dia, sehingga Nabi SAW bertanya, siapa yang tadi berbicara di dalam salat? Sehingga sebagian ulama mengatakan ini dalam salat sunnah, bukan dalam salat wajib. Akan tapi ini dikomentari oleh para ulama rahimahumullahu taala, ya hadisnya sebagaimana kita lihat tidak disebutkan apakah salat sunnah atau salat wajib. Intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hadis telah sabit, ya, walaupun dalam sebagian redaksi hadis ini bacaan yang diperbutkan malaikat dari salah satu di antara bacaan di saat kita i'tidal, ya, di saat kita i'tidal. Jadi di dalam salat kita tidak mengapa, ya, sebagian ulama mengatakan demikian, menambah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menambah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala selama itu bukan pembicaraan antara kita dengan orang lain. Kemudian kita masuk bab 185, babu fi naskhil kalami fi shalah. Bab dihapusnya al-kalam fi shalah, ya, dibolehkannya berbicara di dalam salat. Beliau kemudian bawakan hadis 405 dari Zaid bin Arqam. Beliau berkata,
kunna natakallamu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Dahulu kami berbicara di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Jadi salat berjamaah dahulu kala, kata Zaid bin Arqam, kami berbicara, artinya berbicara dengan teman yang sama-sama salat. Yukallimur rajulu minna sahibahu ila jambi, di mana salah seorang di antara kami berbicara dengan teman yang ada di sebelahnya. Ini dahulu di awal Islam. Hatta nazalat, sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Ya, surat Al-Baqarah 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah olehmu salat 5 waktu dan terkhusus salat wusta, yakni salat asar, menurut pendapat yang lebih kuat. Wa qumu lillahi qanitin, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan salat qanitin, dengan khusyuk. Ya, setelah turunnya ayat yang mulia ini, Al-Baqarah 238, maka fa umirna bis sukut wa nuhina 'anil kalam. Kami diperintahkan untuk diam, ya, di dalam salat, artinya tidak boleh berbicara. Kami dilarang berbicara sebagaimana sebelumnya. Jadi di antara tuntutan khusyuk dalam salat adalah tidak berbicara dengan teman yang ada di sebelahnya. Ya, kalau dahulu dibolehkan, ya, dibolehkan. Di mana tatkala datang dia bertanya kepada temannya, tatkala datang dia berkomunikasi dengan temannya dalam salat. Dahulu di awal-awal Islam ini tidak mengapa. Tapi setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 238, hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Walaupun di sini kajian dan pembahasan terkait dengan kapan dilarang berbicara dalam salat ini dikaji oleh para ulama, karena Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ini turunnya di mana? Turunnya di Madinah. Turunnya di Madinah. Ya, sedangkan waktu di kota Mekah berbicara tatkala salat itu sudah dilarang. Ya, tatkala berbicara di dalam salat itu sudah dilarang. Jadi sebenarnya apakah, kata para ulama, larangan berbicara dalam salat itu setelah di Madinah turun Al-Baqarah 238 ini, ataukah larangan itu sudah di mana? Di Mekah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, wallahu alam, awalnya dibolehkan di Mekah, kemudian dilarang. Kemudian dibolehkan lagi di Madinah, kemudian dilarang lagi. Ini masa itu adalah masa yang masih ada perubahan dalam aturan syariat. Ya, sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah di dalam salatnya, maka para sahabat tidak berani menegur. Kenapa mereka tidak berani menegur tatkala beliau salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat? Karena khawatir memang ada perubahan. Ya, sehingga kemarin kita jelaskan bahwa untuk setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka tidak ada kekhawatiran lagi. Ya, karena syariat itu sudah sempurna. Sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk mengerjakan salat tarawih di malam ketiga. Di malam ketiga. Malam pertama beliau keluar, ada beberapa sahabat yang ikut. Malam kedua semakin banyak yang hadir. Malam ketiga penuh sesak masjid. Tapi Nabi SAW tidak tidak keluar. Paginya Nabi SAW menjelaskan para sahabat, kenapa beliau tidak keluar untuk mengimami para sahabat salat tarawih berjamaah sebagaimana 2 malam sebelumnya. Maka Nabi katakan, saya khawatir salat tarawih akan diwajibkan. Kekhawatiran ini tidak berlaku lagi setelah Nabi meninggal. Karena perubahan syariat tidak mungkin terjadi. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi dilarang, dibolehkan kemudian dilarang, dan di Madinah dibolehkan kembali kemudian dilarang. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Kemudian Al-Imam Tirmidzi berkata, wal amal alaihi inda aktsari ahli ilmi. Idza takallama ar-rajulu 'amidan fi shalah aw nasiyan a'ada as-shalah.
Ini hadis diamalkan oleh kebanyakan para ulama, di mana mereka berkata, apabila seseorang itu sengaja di dalam salat, ya berbicara dia dengan sengaja, atau nasian, atau sekalipun lupa, ada salah, maka dia harus mengulang salat. Jadi kalau berbicara dengan sengaja, mengulang salat. Allahu a'lam, ini kesepakatan para ulama. Yang diperselisihkan adalah kalau lupa. Ya, kalau lupa itu bagaimana? Wahwa, kemudian mereka mengatakan apabila berbicara dengan sengaja atau karena lupa dia harus mengulang salat. Ini adalah perkataan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah ibn Mubarak, dan Ahlul Kufah, para ulama dari Kufah. Sebagian berkata apabila dia berbicara amidan fi shalah ada salah. Kalau dia berbicara sengaja maka dia harus mengulang apa? Salat. Tapi kalau lupa atau tidak tahu, ajza'ahu, maka salatnya tetap sah. Bagaimana bicara lupa? Ya, ini dia lupa bahwa dia sedang apa? Salat mungkin. Atau berbicara tidak sengaja, bisa terjadi. Atau jahilan, dia tidak tahu apa? Bahwa salat itu tidak boleh apa? Berbicara. Maka sebagian ulama mengatakan salatnya tetap sah. Walaupun sebagian para ulama mengatakan sengaja atau tidak sengaja salatnya harus diulang. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kenapa ada perbedaan? Karena ada beberapa isyarat riwayat, ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Ya, ini seorang sahabat yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian ada yang menjawabnya yarhamukallah. Sehingga ini kan pembicaraan, yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Ini dia berbicara. Kemudian bahkan tatkala para sahabat memelototinya, dia semakin apa? Semakin banyak bicaranya. Wa thukla ummayah, celaka ibu-ibu kalian semua. Malakum tanzuruna ilai. Kenapa kalian mau melototi aku seperti itu? Ini makin parah bicaranya. Sehingga para sahabat memukul paha-paha mereka untuk mendiamkannya. Akhirnya dia paham bahwa rupanya tidak boleh bicara. Akhirnya dia diam. Setelah salat dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Rasulullah, dia mengatakan beliau tidak memarahiku, beliau tidak menghardikku, beliau tidak mencelaku. Aku tidak pernah melihat seorang pendidik yang lebih baik dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi jelaskan salat itu tidak boleh dicampuri dengan perkataan manusia. Dia hanya tasbih, tahlil, tahmid, ya, bacaan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak disebutkan dalam riwayat tersebut Nabi memerintahkannya mengulangi apa? Salat. Nabi tidak mengatakan tadi kamu sudah bicara, maka silahkan ulangi apa? Salat. Tidak disebutkan demikian dalam riwayat. Ini menunjukkan, kata para ulama, karena dia tidak tahu bahwa salat tidak boleh berbicara, maka salatnya tetap sah. Tapi kalau untuk saat ini sulitlah kita dapati seorang yang tidak tahu salat tidak boleh berbicara, kecuali anak-anak. Ya, kecuali apa? Anak-anak. Ya. Sebenarnya dia tahu, tapi karena kurang akal mungkin ya. Karena kenapa kita katakan bahwa anak-anak tahu bahwa salat itu tidak boleh bicara? Karena kalau dilihat saja oleh orang tua, dia langsung apa? Langsung diam. Ya. Jadi sulit kita dapati sekarang seorang muslim yang tidak mengetahui hukum tidak bolehnya berbicara di dalam apa? Salat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perubahan hukum. Ya, perubahan hukum. Yang tadinya dibolehkan berbicara, kemudian apa? Dilarang. Dan ini banyak ya contohnya nas an-nasxu. Perubahan-perubahan hukum itu banyak kita dapati dalam syariat kita tatkala beliau masih hidup. Bahkan sebagian ulama mengatakan perubahan hukum itu bisa nasakh atau penghapusan dan perubahan itu bisa berlaku pada lafaz ayat misalnya atau hadis. Lafaznya dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Lafaznya sudah tidak ada tapi hukumnya masih berlaku. Ada yang hukumnya dihapus tapi lafaznya masih ada. Ya. Ada yang lafaz dan hukumnya sudah dihapus. Contoh misalnya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an dulu ada ayat
yang menetapkan tentang hukum rajam. Turun dari Allah, disampaikan Jibril kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di antara ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat tentang rajam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum albattah. Seorang yang sudah menikah kemudian berzina, maka rajam. Ini ayat, kata Umar bin Khattab, kami membacanya, Nabi membacanya, kami membacanya. Ini bagian daripada ayat dalam Al-Quran. Kemudian ayat ini dihapus, tidak ada lagi dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita cari bunyi ayat seperti ini, syekh wa syekhatu idza zanaya farjumuhum albatta nakalam minallah wallahu azizun hakim, tidak akan kita dapati lagi. Ya, tidak akan kita dapati lagi, tapi hukumnya masih berlaku. Jadi lafaznya dihapus, hukumnya apa? Masih berlaku. Dan ada contoh penghapusan itu, hukumnya yang dihapus tapi lafaznya masih ada. Di antara yang dicontohkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala tentang ayat wasiat. Tentang ayat wasiat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikum, Al-Baqarah 180. Ini sebagian ulama mengatakan lafaz ayatnya masih kita baca, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Allah berfirman, diwajibkan atas kamu, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jadi sakit, maka Allah SWT wajibkan bagi dia untuk meninggalkan harta dalam bentuk wasiat kepada kedua orang tuanya atau kerabat dekatnya bil ma'ruf. Ini merupakan haqqan 'alal muttaqin, kewajiban atas orang-orang bertakwa. Jadi Allah SWT wajibkan bagi seseorang untuk berwasiat kalau ia meninggalkan harta, yang mana wasiat ini harus diberikan kepada kedua orang tuanya atau kerabat yang paling dekat. Ini ayat masih kita baca, akan tapi ayat ini telah dihapus hukumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi ayatnya masih kita baca, tapi hukumnya tidak ada. Jadi ini biasa dalam masa diturunkannya syariat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ada perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami hapus, ya, atau tidaklah kami menghapus satu ayat kecuali na'ti bi khairin minha aw mithliha, kecuali kami akan datangkan ayat yang serupa dengannya atau ayat yang lebih baik. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab 186, nomor hadis 406, babu ma jaa fis salati inda taubah. Bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan salat sunnah di saat kita bertaubat dari dosa yang kita kerjakan. Dikenal dengan istilah salat apa? Salat taubat. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beliau bawakan hadis 406, ini salat taubat. Aku telah mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, inni kuntu rajulan idza sami'tu min Rasulillahi haditsan nafa'ani Allahu minhu bima syaa ay yanfa'ani bihi, wa idza haddatsani rajulun min ashabihi istakhlaftuhu fa idza halafa li saddaqtuhu. Ali berkata, apabila aku mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku dengar, aku pahami, aku terima, sehingga akhirnya Allah memberikan manfaat kepadaku karena hadis tersebut. Aku mengambil manfaat, mendapatkan kebaikan dari hadis yang telah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mengatakan, apabila ada seorang dari sahabat beliau menyampaikan satu hadis dari Rasulullah kepadaku, istakhlaftuhu, maka aku meminta dia untuk bersumpah
bahwa hadis itu benar-benar dia dengar dari siapa? Rasulullah SAW. Jadi misal ada seorang sahabat mengatakan pada Ali bin Abi Thalib, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, maka Ali mengatakan bersumpah terlebih dahulu bahwa engkau benar-benar mendengarnya dari siapa? Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan bukan berarti beliau tidak percaya dengan teman-teman yang sama-sama hidup bersama dengan Rasulullah atau para sahabat Nabi SAW, akan tapi ini kata sebagian para ulama untuk menambah keyakinan. Bukan masalahnya tidak percaya, tapi untuk menambah apa? Keyakinan. Untuk lebih yakin bahwa itu adalah hadis siapa? Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, wa innahu haddatsani Abu Bakar wa sadaqa Abu Bakar. Dan Abu Bakar telah menceritakan kepadaku hadis dan Abu Bakar benar. Jadi Ali, tatkala Abu Bakar menyampaikan hadis, Ali tidak meminta Abu Bakar untuk apa? Untuk bersumpah. Ini menunjukkan keutamaan siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Dan para ulama pensyarah mengatakan di antara yang dilakukan oleh Abu Bakar itu, beliau itu tidak meriwayatkan hadis kecuali yang benar-benar lafaznya beliau hafal. Lafaznya benar-benar beliau hafal. Jadi dalam periwayatan hadis para ikhwah, akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, ada periwayatan dengan lafaznya. Jadi Nabi berbicara dengan sebuah kalimat, dengan kalimat-kalimat, ini dihafal kalimat-kalimat itu yang disampaikan. Tapi ada riwayah bil makna, penyampaian riwayat dari Rasulullah SAW dengan maknanya. Dengan apa? Maknanya. Dan dua hal ini sebenarnya tidak mengapa, ya, tidak mengapa kalau itu nukilan dari sahabat Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar radhiyallahu taala disebutkan dalam syarah, beliau itu tidak meriwayatkan hadis kecuali apabila beliau hafal apa? Lafaznya. Sehingga hadis Abu Bakar itu tidak banyak. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain, ya, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan konon ceritanya bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit juga menjalankan metode ini, bahwa beliau tidak menyampaikan hadis kecuali apabila lafaznya benar-benar beliau hafal. Kalau menyampaikan sekedar makna dengan lafaz dari dia, ini bisa, tapi beliau tidak melakukan itu. Jadi kalau benar-benar hafal, beliau sampaikan. Tidak pernah meriwayatkan hadis dengan makna. Jadi Ali mengatakan bahwa Abu Bakar menceritakan kepadaku sebuah hadis dan Abu Bakar benar. Tidak perlu dimintai apa? Dimintai sumpah. Qala, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhimu dzamban." Tidak ada seseorang yang melakukan satu dosa, dosa apapun. Summa yaqum, kemudian dia berdiri, fayatatahhar, kemudian dia bersuci, summa yusalli, kemudian mengerjakan salat, summa yastaghfirullah, kemudian memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Jadi setelah melakukan perbuatan dosa, dia bersuci, kemudian mengerjakan salat. Ini disebut dengan salat taubat. Kemudian mohon ampun dari dosa yang dia lakukan, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan ampuni dosanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ali Imran 135. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka dengan melakukan perbuatan dosa, zakarullah, maka mereka menyebut Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Jadi mereka mengingat Allah, maksudnya mengerjakan salat. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa yang mereka kerjakan. Ya, ini surat Ali Imran 135. Ya, jadi ini istilahnya salat apa? Taubat. Bersuci, kemudian salat, kemudian mohon ampun kecuali Allah ampuni dosa kita. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ini yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Tatkala Nabi SAW mimpi masuk ke surga, kemudian Nabi mendengar suara apa? Langkah Bilal di depan beliau. Pagi harinya
Nabi bertanya kepada Bilal ibn Rabah, "Ya Bilal, apa yang menyebabkan engkau berada di depanku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala?" Maka apa kata Bilal? "Aku tidak melakukan satu perbuatan dosa kecuali aku mengerjakan salat 2 rakaat, salat taubat. Dan aku," yang kedua dalam sebagai riwayat Ibnu Huzaimah, "dan yang kedua, aku tidak hadas kecuali bersuci setelahnya." Artinya beliau menjaga apa? Menjaga kesucian beliau. Jadi tatkala hadas langsung bersuci, wudu. Kalau hadasnya besar langsung mandi. Ini Bilal bin Rabah. Kalau yang pertama mungkin bisa ya, taubat langsung apa? Berdosa langsung salat taubat. Tapi yang kedua agak susah. Karena kita selalu apa? Selalu batal. Ya, satu hari batalnya berapa kali kan gitu. Ini subhanallah. Ini yang dilakukan Bilal. Jadi salat taubat merupakan hal yang bagus setelah melakukan dosa, berwudu kemudian salat mohon ampun, pasti Allah akan ampuni. Kemudian Nabi SAW membacakan sebuah dalil Ali Imran 135. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab 187. Bab apa-apa yang telah datang, mata yu'marus sabiyyu bis shalah. Kapan anak diperintahkan untuk salat? Kapan anak diperintahkan untuk salat? Ini menunjukkan sebelum waktu ini sebagian ulama mengatakan tidak perlu disuruh apa? Salat. Ya, tidak perlu disuruh salat. Artinya, ya sudah biarkan saja dia bermain. Biarkan saja dia apa? Bermain. Ya kalau mungkin mulai diajari boleh, tapi kalau harus salat. Ini hal yang jangan kita menghilangkan masa apa istilahnya? Masa main, masa bahagia tatkala anak tadi masih kecil. Sehingga kadang-kadang kita melihat sebagian sudah tua pun masih pingin bermain. Apa kata orang? Kurang bahagia waktu kecil. Jadi ada masanya. Makanya disebutkan oleh Abdullah bin Umar, tatkala ada anak-anak bermain, ada orang anak seumuran yang layak untuk bermain. Tapi kalau sudah janggutan bermain, nah ini mungkin dilarang ya. Ada anak-anak bermain anak-anak, maka ada seorang memarahi mereka, jangan. Maka apa kata Abdullah bin Umar? Da'hum, biarkan mereka, karena memang saat ini masa mereka bermain. Nanti setelah bertambah umur mereka, maka mereka akan melakukan hal yang lain. Jadi jangan kemudian anak-anak tadi belum sampai umurnya untuk melakukan hal-hal yang diinginkan dalam agama sudah dipaksa dia melakukannya. Ya, ini subhanallah para ikhwah, metode dalam pendidikan ya, metode dalam pendidikan, sehingga anak tadi jangan sampai dia istilahnya matang dengan apa? Dengan karbet. Ya ini belum saatnya dia seperti itu, kita sudah paksa dia melakukannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi nanti adalah Allah alam kebosanan. Pada saatnya dia sudah harus betul-betul serius, akhirnya dia tidak bisa apa? Serius. Jadi ada masa-masanya. Maka di sini disebutkan bab apa-apa yang telah datang, kapan seorang anak diperintahkan untuk mengerjakan salat. Beliau bawakan hadis Abdul Malik bin Rabi' ibn Sabrah dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah, "Allimus sabiyya salata ibna sab'i sinin wadribuhu 'alaiha ibna ashrin." Ajarkan anak-anak salat tatkala usianya telah mencapai 7 tahun. Ajarkan anak-anak salat tatkala usianya sudah mencapai berapa? 7 tahun. Ini berbeda dengan riwayat yang lebih masyhur, muru, perintahkan. Ini alimu, ajarkan. Jadi mulai diajarkan salat tatkala usianya 7 tahun. Ini yang saya sebut tadi. Sebelum 7 tahun, ya tidak ada arahan dari Nabi SAW. Karena umur 7 tahun ini adalah umur tatkala anak sudah mulai paham.
sudah mulai paham yang baik, yang buruk, ajarkan, mulai ajarkan. Dan yang memberikan kita perhatian dalam kalimat ini, alimu, para ulama rahimahumullah taala mengatakan kalimat alimu ini berarti menunjukkan bahwa anak tatkala mencapai usia 7 tahun berarti wajib diajarkan tata cara salat. Apa yang perlu diajarkan? Yang perlu diajarkan adalah gerakannya, syarat, rukunnya, ya, diajarkan salat. Dan subhanallah para ulama mengatakan di syarah kalimat alimu ini tentunya kewajiban bagi orang tua. Lalu kalau orang tua tidak mampu untuk mengajarkan ini kepada anaknya, maka dia harus memberikan kepada anak ini kesempatan untuk belajar dari orang lain, sampai disebutkan wa ujratut ta'lim. Kemudian upah dari pengajaran itu diambil dari harta anak kalau anak punya harta. Kalau dia tidak punya harta, maka upah dari pengajaran itu diambil dari harta walinya. Ya, kalau kita sekarang apa istilahnya? Ujrah itu upah SPP lah mungkin ya. Jadi tatkala kita tidak bisa mengajarkan kepada anak kita terkait dengan masalah ini, ya, kaitan salat, agama dan sebagainya, maka anak tadi diserahkan kepada orang bisa mengajarkan, kemudian upah atau SPP, pembayaran dari jasa pengajaran pada anak tadi diambil dari harta anak kalau dia punya harta. Kalau tidak, maka diambil dari harta walinya, itu orang tuanya. Ya, ini mengisyaratkan bahwa, ya, sebagaimana kemarin ditanyakan, bahwa ujrah atau upah dalam mengajarkan ilmu agama adalah sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang dibolehkan. Walaupun ada dua sisi pendapat ya di kalangan para ulama, ada yang berpendapat tidak boleh secara mutlak, dan mayoritas para ulama mengatakan boleh, karena isyarat hadis sangat banyak berkaitan dengan ini. Ya, contoh misalnya ada seorang yang datang kepada Nabi, seorang wanita datang kepada Nabi SAW, kemudian dia menghibahkan dirinya untuk Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi ilaik. Ya Rasulullah, saya hibahkan dirimu untukmu. Tapi Nabi tidak ada keinginan untuk menikah. Maka kesempatannya diambil oleh seorang sahabat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya lihat engkau tidak berkeinginan untuk menikahinya, menjadikan istrinya, nikahkan aku dengannya. Nikahkan aku dengannya. Maka Nabi SAW mengatakan, kau punya apa? Artinya mahar yang kau bisa berikan kepada wanita ini apa? Maka dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Nabi katakan, coba cari di rumahmu apa yang kau punya, walau hanya cincin dari besi. Maka dia pulang, dia cari apa yang bisa dia bawa untuk jadikan mahar yang punya nilai walaupun murah. Cincin besi pun dia tidak punya. Dia hanya memakai satu kain, ya, seperti kain ihram, satu helai yang menutup badannya dan menutup bawahannya, agak lebar kainnya, dia pakai itu. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sajalah saya jadikan mahar, padahal itu kain satu-satunya. Maka Nabi mengatakan, kalau itu engkau jadikan mahar untuk dia, kamu pakai apa? Iya juga kan, ya telanjang jadinya, nggak bisa keluar. Baik, maka dia pun duduk. Enggak ada solusi, karena mahar itu harus diberikan. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau ada memahami atau menghafal Al-Quran? Ada surat yang kau hafal? Maka dia mengatakan, ada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Dan yang dimaksud hafal dahulu di masa sahabat itu bukan sekedar menghafal lafaznya atau kalimat-kalimat Al-Quran, tapi hafal, memahami makna dan sudah mengamalkan. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengatakan, saya nikahkan engkau, ini jadikan mahar berarti hafalan Qurannya, saya nikahkan engkau dengan dia, dengan apa yang kau miliki dari Al-Quran. Di sini banyak orang salah memahami hadis yang mulia ini.
mereka menjadikan Al-Quran sebagai mahar. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai mahar bacaannya. Jadi maharnya apa? Misalnya surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk. Bagaimana bentuk mahar surat Al-Muluknya itu? Ya dikasih mic, baca. Maka dia baca. Inilah maharnya. Ini salah, nggak bisa. Bukan itu yang dimaksud. Mahar itu sesuatu yang harus ada nilainya. Walaupun kecil, walaupun murah, harus nilai. Baju bisa. Walaupun baju second. Contoh, baju ini bisa jadi mahar. Ya berapa harganya Ustaz? Ini mahal, berkahnya. Karena dipakai siapa? Ada sebagian melelang baju si fulan dengan harga yang tinggi. 250 juta sorban yang dipakai oleh ya. Ini luar biasa ya. Padahal keberkahan yang bisa berpindah itu hanya keberkahan yang ada di tubuh para nabi. Sisanya tidak bisa berpindah keberkahan itu. Ya keberkahan atau kebaikan itu hanya dalam mencontoh ilmu yang disampaikan itu keberkahannya. Tapi yang bisa berpindah hanya jasad para Nabi SAW. Jadi apapun barang yang punya nilai sekalipun murah itu bisa dijadikan mahar. Jam harga mungkin 250.000 bisa jadi mahar. Sandal walaupun sandalnya second, tapi kalau sudah tidak bernilai, tidak bisa dijual lagi, tidak bisa disewakan, maka tidak bisa jadi mahar. Makanya tatkala mereka memahami mahar Al-Quran adalah dengan dibacakan, ini tidak benar. Hah? Boleh Quran. Kalau Quran kan ada harganya. Baik, jadi yang dimaksud oleh hadis tersebut bahwa Nabi menikahkan seorang wanita dengan laki-laki tadi dengan apa yang ia pahami, apa yang ia kuasai dari Al-Quran, maksudnya dia maharnya itu adalah mengajarkan istrinya Quran yang sudah dia pahami. Jadi mengajarkan itu dinilai sebagai apa? Mahar, karena ada nilainya. Jadi orang mengajarkan surah Al-Baqarah, misalnya ujrohnya atau SPP-nya atau pembayarannya misalnya 1 juta, berarti maharnya itu 1 juta. Ini menunjukkan bahwa mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu syariat dan diberikan apa? Nilai atau pembayaran, ini tidak mengapa, dibolehkan dalam Islam. Sama seperti penjelasan para ulama terkait dengan alimus sabi, ajarkan anakmu salat tatkala usianya telah mencapai 7 tahun. Para ulama mengkaji, ya kalau seandainya orang tuanya bisa mengajarkan, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Tapi kalau ia tidak bisa, maka para ulama mengatakan bahwa dia kepada orang yang bisa mengajarkan. Sedangkan upah pengajaran, jasa yang harus dikeluarkan oleh guru tadi, yang kemudian harus dibayar dengan sesuatu, itu kewajiban dikeluarkan dari harta anak. Kalau tidak, maka dari walinya. Ya. Jadi subhanallah, ini menunjukkan bahwa pembayaran untuk anak kita dalam pendidikan, kalau kita lihat di sini, adalah salah satu di antara kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan ingat, ini tidak juga hilang begitu saja. Artinya apa yang kita keluarkan untuk anak kita dalam pendidikannya agar memahami agama dengan baik, itu juga bahagian daripada amal saleh. Itu bahagian daripada amal saleh, karena kita melaksanakan sebuah perintah yang disabdakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi pengajaran itu dimulai tatkala umurnya sudah mencapai 7 tahun. Mulai diajarkan bagaimana sholat yang benar dan sebagainya. Karena kalau di bawah umur ini misalnya 4 tahun diajarkan, insya Allah nggak akan bisa. Maksudnya ya bisa nanti main-mainnya lebih banyak. Karena memang usia mereka saat itu adalah usia apa? Usia bermain. Usia bermain. Ya. Kemudian Nabi bersabda, wadribuhu 'alaiha ibna ashrin, dan pukul tatkala mereka meninggalkan sholat, tatkala usianya sudah mencapai 10 tahun. 10 tahun itu belum baligh.
10 tahun belum balik. Tapi sudah ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang tua tatkala anaknya tidak mengerjakan apa? Salat. Walaupun belum balik. Dan tentunya pukulan di sini ya batasan yang tetap diterapkan oleh syariat, pukulan yang tidak berbekas. Ya pukulan mendidik, bukan pukulan untuk melampiaskan apa? Amarah, emosi. Ini pukulan mendidik. Jadi umur 10 tahun kata Rasulullah wadribu 'alaiha ibn ajar. Pukul kalau ia meninggalkan salat tatkala tidak mengerjakan salat tatkala umurnya mencapai 10 tahun. Berarti umur 8 tahun tidak salat belum ada apa? Belum ada pukulan. Begitu juga umur 9 tahun. Ini masih mengingatkan pengajaran, pendidikan. Tatkala umur 10 tahun mulai dipukul. Tatkala umur 30 tahun tidak salat, diapain? Hah? Jadi pembahasan berat sebenarnya kalau kita kaji penjelasan para ulama dalam syarah ini. 10 tahun dipukul. Ini usia belum balik, taruhlah 15. 10 sampai 15 tahun. Tatkala usia balik, dia belum salat atau tidak salat, subhanallah, kalau kita baca penjelasan para ulama itu berat. Sampai ada sebagian ulama mengatakan kalau di usia balik, bahkan bukan usia balik lagi bahasa kita, itu umur 25 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun tidak sholat. Sebagian ulama mengatakan pemerintah wajib memanggilnya, nyuruh dia sholat, kalau tidak bunuh. Jadi sholat itu bukan perkara remeh. Dan ini yang tidak dipahami dan tidak pernah didengar oleh kaum muslimin. Ini harus diumumkan, disampaikan oleh ustadz, khatib, disampaikan bagaimana konsekuensi orang yang tidak mengerjakan apa? Salat. Yang ada pembahasan kalau kajian dan sebagainya, kebanyakan kita kadang-kadang membahas hal-hal yang terkini saja. Hal-hal yang terkini tentang ya sebenarnya dibutuhkan ekonomi Islam, dibutuhkan, akan tapi mengingatkan bahwa konsekuensi orang tidak mengerjakan sholat ini kadang-kadang tidak disampaikan, sehingga akhirnya orang menganggap kalau tidak sholat itu biasa. Jadi kalau kita lihat ya penjelasan para ulama dalam bab ini, khususnya misalnya dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Sunan Tirmidzi, berkaitan dengan hadis ini, luar biasa kita baca penjelasan para ulama itu. Karena memang sebagian ulama mengatakan yang meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada udzur, maka dianggap keluar dari Islam menurut pendapat sebagian para ulama. Tidak ada batas perbedaan antara kita dengan orang kafir kecuali meninggalkan sholat, kata Rasulullah. Jadi sholat ini hal yang hendaknya diperhatikan. Berkaitan dengan pukul anak tatkala mencapai usia 10 tahun dan dia tidak melakukan apa? Melakukan sholat sampai usia balik, kata para ulama. Kalau sudah balik, ini berat. Tidak sholat juga ini berat. Iya. Ya kalau kita bicara jujur, kalau tak sholat mau apa coba? Muslim tapi tidak sholat. Muslim tapi tidak sholat, ini gimana? Dan yang dimaksudkan sholat di sini ya intinya sholat. Kalau kaitan dengan apakah harus berjamaah atau tidak berjamaah, ya mungkin itu pembahasan ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi sholat ini santai. Sudah datang sholat asar santai saja, duduk-duduk ngerokok, nggak sholat sampai maghrib, nggak sholat asar. Nabi SAW katakan siapa yang meninggalkan sholat asar, seakan-akan harta dan keluarganya hancur semuanya. Satu kali sholat asar. Ini datang waktu sholat, nggak sholat sampai habis waktu. Dan itu dilakukan bertahun-tahun, bukan sekali itu saja. Santai, seperti tidak ada beban. Tapi kalau ditanya Muslim lah. Muslim lah. Muslim itu harus ada hal yang dilakukan. Di antaranya mengerjakan apa? Sholat.
Sehingga sebagian sahabat mengatakan, kami para sahabat tidak menganggap ada satu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan seorang keluar dari Islam kafir kecuali meninggalkan sholat. Ini berarti sholat merupakan perkara yang berat. Perkara yang berat. Nabi SAW katakan, ajarkan anak kalian sholat tatkala usianya telah mencapai 7 tahun sampai usia 10. Kalau tidak sholat maka pukul sampai balik. Kalau sudah balik berat. Sudah balik tidak sholat itu berat. Berat karena kembalinya aturannya kepada pemerintah sudah. Ya, berhadapan dengan pengadilan. Berhadapan dengan hukum. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab 188, apa-apa yang telah datang apabila seorang hadath batal di dalam salat tatkala ia sudah tasyahud atau sudah duduk tasyahud. Kemudian beliau bawakan hadis 408 dari Abdullah bin Amr, tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama karena ada rawi bernama Abdurrahman bin Ziyad ibnu An'um al-Ifriqi, kata Imam Tirmidzi. Ini orang dilemahkan hadisnya sehingga hadis ini lemah. Disebutkan dari Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara idza ahdatsa yakni ar-rajul, apabila salah seorang hadas batal wa qad jalasa fi akhir salati, dan dia telah duduk di akhir salatnya, berarti sudah tasyahud akhir, qabla ayusallim, tapi dia belum salam, batal, faqad jazat salatuhu, maka salatnya sudah selesai walaupun belum salam. Ini hadis. Jadi sudah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai, buang angin, belum salam, sudah selesai dalam riwayat ini. Berarti tidak perlu apa? Mengulang. Tapi hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena ini bertentangan dengan hadis yang lebih jelas, hadis Abu Sa'id diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga, miftahus shalah at-tuhur, kunci salat adalah bersuci. Pengharamannya dengan takbir, halalnya dengan salam. Jadi tidak bisa ya. Tapi kalau sudah salam, walaupun sekali, ini ada khilaf juga di kalangan para ulama. Misalnya ini dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, buang angin dia, ngulang tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak mengulang karena salam itu cukup satu kali. Tapi ada sebagian ulama mengatakan ngulang. Kenapa? Dia tidak salam, belum salam kedua. Ya, jadi intinya hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Ini sebagai tambahan wawasan ya. Tambahan apa? Wawasan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian beliau bawakan ya pendapat-pendapat ulama. Beliau mengatakan sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini, apabila salah seorang sudah duduk sebatas tasyahud sebelum salam, maka kemudian dia hadas, maka salatnya sudah apa? Salatnya sudah sempurna sesuai dengan hadis ini. Tapi hadis ini apa? Lemah. Imam Ahmad berkata kalau ia belum tasyahud, ya, idza lam yatashahhad wa sallam ajza'ah. Kalau ia belum tasyahud kemudian salam maka cukup. Kalau ia belum tasyahud, salam cukup. Karena beliau dalam sebagian riwayat mengatakan tasyahud itu bukan rukun salat. Yang rukun salat adalah salam. Kemudian para ikhwah, intinya Allah alam ya, intinya bahwa tasyahud akhir, yakni at-tahiyatulillah dan seterusnya sampai syahadat, ini rukun salat dan juga salam rukun salat. Jadi kedua-duanya itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka salat tidak sah ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Imam Syafi'i di mana beliau berkata, idza ahdasa qabla ayatasyahhad wa qabla ayusallim a'ada shalah. Kalau ia batal sebelum tasyahud, sebelum salam juga, maka salatnya
batal, harus diulang. Ini pendapat Imam Syafi'i dan ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Kemudian bab 189, apa-apa yang telah datang kalau turun hujan, maka diucapkan dalam adzan as-salatu fir rihal, salat di rumah. Ini sunnah yang apa? Sudah mati, sudah hilang. Ya, kalau turun hujan maka salat di rumah. Artinya yang saya maksud sunnah itu hilang, ucapan muadzin di dalam adzan. Tidak pernah lagi kita dengar mau hujan badai apapun, muadzin mengatakan as-salatu fi rihalikum atau as-salatu fi buyutikum. Ya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Abdullah berkata, kami dahulu pernah bersama dengan Nabi dalam sebuah perjalanan safar, fa asabana matar, kemudian turun hujan. Faqala Nabi, man syaa'a falyusalli fi rahlihi. Siapa yang mau maka silakan salat di mana? Di kendaraannya waktu itu safar atau di rumahnya. Ini rukhsah, ini keringanan. Jadi kalau turun hujan silakan salat di mana? Di rumah. Tapi kalau seandainya ada orang yang tetap berangkat, ya namanya rukhsah, ya tidak ada masalah sebenarnya. Apakah dia berdosa? Misalnya hujan tapi dia tetap ke masjid, ya silakan. Tapi kalau seandainya dia di rumah, tidak ada masalah. Ya, ini tidak ada masalah. Kemudian para ikhwah yang saya kaitkan tadi dengan sunnah yang sudah mati, muadzin kalau memang hujannya itu deras, menyulitkan, maka disunnahkan untuk mengucapkan as-salatu fi rihalikum atau as-salatu fi buyutikum dengan dua metode. Metode yang pertama dari hadis Abdullah bin Abbas, hayya 'ala shalahnya diganti. Hayya 'ala shalah diganti. Berarti setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka hayya 'ala shalah diganti as-salatu fi buyutikum, as-salatu fi buyutikum, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jadi kalimat hayya 'alas shalah ini mengisyaratkan wajib untuk memenuhi panggilan, maka diganti dengan as-salatu fi buyutikum. Sebagian ulama di antara Imam Nawawi mengatakan beliau lebih metode yang kedua, kalimat adzan itu diucapkan sempurna, tidak ada yang dirubah. Tapi setelah la ilaha illallah disampaikan as-salatu fi buyutikum, as-salatu fi buyutikum. Dan ini berlaku hatta sekalipun salat Jumat. Hatta sekalipun salat Jumat. Maka Abdullah bin Abbas pernah mengimami berkhutbah salat Jumat, turun hujan deras, beliau mengatakan nanti kamu ucapkan as-salatu fi buyutikum. Artinya sudah dibolehkan orang salat di mana? Di rumah. Maka orang-orang heran, ini salat Jumat kok seperti ini? Maka Abdullah bin Abbas itu mengatakan, ini sunnah pengajaran Nabi kalian. Tapi ini sudah enggak ada lagi. Ya masa enggak sholat Jumat gitu. Padahal ini rukhsah dan itu berlaku untuk sholat Jumat dan sholat yang lainnya. Ya, jadi ini para ikhwah, kalau turun apa? Turun hujan. Yang menjadi permasalahan sebenarnya hujan yang bagaimana? Sebelum antum tanya ya, hujan yang bagaimana? Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada perbedaan. Jadi ada sebagian mengatakan hujan dia menyulitkan, deras, menyulitkan. Ada sebagian berpendapat yang penting hujan. Yang penting hujan. Ya, tapi wallahu alam, pendapat yang lebih adil sebenarnya adalah yang sampai menyulitkan. Menyulitkan itu mungkin bisa membasahi. Ya, kalau sudah basah baju kan menyulitkan, atau sandal tatkala kita jalan itu sudah basah. Maka sebagian para ulama mengatakan ini hujan yang sudah menyulitkan dan ini kemudian membolehkan kita salat di mana? Di rumah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya terakhir, masih sabar kan? Nah, atau sudah nggak sabar nih? Terakhir ya, terakhir. Nomor bab 190, hadis
410. Babu majaa fi tasbih fi adbaris salah. Bab apa-apa yang telah datang tasbih, zikir setelah salat. Beliau bawakan hadis Abdullah bin Abbas, ja'al fuqara ila Rasulillah, datang orang-orang miskin kepada Rasulullah. Mereka berkata, orang miskin mengeluh kepada Rasulullah, tapi mengeluhnya itu aneh. Bukan mengeluh karena nggak punya uang, bukan mengeluh nggak punya makanan, tapi coba lihat keluhan mereka. Ini orang miskin dari kalangan muhajirin, orang miskin dari kalangan muhajirin. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini keluhannya. Sesungguhnya orang-orang kaya mengerjakan salat sebagaimana kami mengerjakannya, berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka punya harta, yu'tikuna wa yatasaddaqun. Mereka punya harta yang mereka bisa membebaskan budak, bersedekah, membebaskan budak, wa yatasaddaqun, dan mereka bisa bersedekah. Kalau kami ini gimana? Kami tidak punya apa? Harta. Jadi tentunya orang kaya ini pahalanya lebih banyak dari kami. Ini yang dikeluhkan mereka. Mereka tidak ingin orang kaya itu mendapatkan pahala lebih banyak dari mereka. Mereka ingin sama. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Karenanya kita sampaikan bahwa harta itu kalau berada di tangan orang saleh itu anugerah. Artinya dengan harta tadi dia bisa mendapatkan pahala lebih. Karena Islam itu tidak menentang, Islam itu tidak melawan melarang yang namanya kaya. Islam tidak memerintahkan pemeluknya untuk tetap menjadi orang miskin, tidak. Bahkan sampai disebutkan oleh seorang ulama, tidak ada kebaikan pada diri seorang muslim yang tidak menginginkan untuk memiliki harta yang halal. Ini tidak ada kebaikan. Jadi seorang muslim itu harus punya keinginan, punya harta yang halal dan banyak. Karena apa kata beliau? Karena dengan harta ini dia bisa melakukan banyak hal. Menyambung hubungan baik dengan kerabat. Dia bisa membantu, dia bisa bersedekah. Dengan apa? Dengan harta tadi. Ya. Karenanya subhanallah, sahabat-sahabat miskin ini mengatakan, ini orang kaya bisa membebaskan budak, orang kaya bisa bersedekah, kami tidak bisa ya Rasulullah. Maka Nabi berkata kepada mereka, kalau kamu selesai sholat, maka ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Allahu Akbar 34 kali. Berarti ditambah satu Allahu Akbarnya, sehingga dengan Allahu Akbar sudah genap berapa? Sudah genap 100. Dalam sebagian riwayat 33 kali, 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar tetap juga 33 kali, genapkan dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau riwayat ini 34 kali Allahu Akbar nih. Kemudian la ilaha illallah asyra marrat. La ilaha illallah 10 kali. Fa innakum tudrikuna bihi man sabaqakum wa la yasbiqukum man ba'dakum. Dengan bacaan setelah salat itu kalian akan mendapatkan orang-orang yang mendahului kalian dari harta tadi. Jadi memang orang kaya membebaskan budak, orang kaya bersedekah, kalian tidak bisa melakukan. Tapi kalau kalian zikir setelah sholat ini, kalian mendapatkan pahala sama seperti pahala mereka. Wala yasbiqukum man ba'dakum, dan tidak ada orang yang bisa mengalahkan kalian setelah kalian. Artinya kalau dia tidak punya harta, dia tidak lakukan ini, pasti kalah dengan kalian. Ini luar biasanya apa? Zikir setelah apa? Setelah sholat. Kemudian Al-Imam Tirmidzi membawakan beberapa riwayat dalam permasalahan. Beliau mengatakan, dan diriwayatkan dari Nabi SAW juga, khaslatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhalal jannah. Ada dua hal yang
Tidak ada seorang muslim melakukannya kecuali pasti dia akan masuk surga. Bertasbih setelah sholat 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Ini kalau dilakukan dia akan masuk surga. Yang kedua, yang akan memasukkan dia ke dalam surga yang kedua, karena ada dua sifat, dua amal ya. Berarti amal pertama, subhanallah setelah sholat 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar berapa? 10 juga. Ya, 10 juga. Ini apa namanya? Bentuk yang lain ya, bentuk yang lain. Jadi kalau kita lebih perjelas, tadi ada hadis bentuk yang pertama, sistem yang pertama, tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kita tambahkan tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, genapi la ilaha illallah menjadi berapa? 100. Ini yang ketiga, bentuk yang ketiga. 10. Yusabbihullah fi duburi kulli salatin asyran wa yahmadu asyran wa yukabbiru asyran. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, takbir 10 kali. Ini kalau dilakukan akan menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, sebelum tidur, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Ini juga akan menjadikan seorang masuk ke dalam surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang melakukannya kedua ini kecuali pasti masuk surga. Huma yasirun wa man ya'mal bihi maqalil. Ini dua amal yang sangat mudah untuk bisa menyebabkan masuk surga, tapi yang mengamalkannya sangat sedikit. Beliau sebutkan dalam riwayat yang sempurna, bertasbih setiap akhir salat 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Jumlahnya berapa? Khamsun wa mi'atun bil lisan wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Jumlah totalnya adalah 150. 150 berarti kali 5 ya. Ya kan? Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, ini setelah sholat. Takbir 10 kali, berarti 30 kali 5 sholat. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Berarti berapa? 150 ucapan satu hari satu malam setelah sholat 5 waktu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya 1500. Sama seperti kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu sebanyak 1500 kali. Karena minimal satu amal dalam Islam itu dilipat gandakan 10. Jadi satu hari kita bisa mendapatkan 1500 zikir. Padahal yang kita ucapkan hanya 150. Ini subhanallah. Kemudian para ikhwan dan akhwat, ini amal pertama. Orang melakukannya masuk surga. Yang mudah, tapi yang melakukannya sangat sedikit. Kemudian sebelum tidur, ya, sebelum tidur apa yang dilakukan? Sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Beliau mengatakan fadzalika mi'atun bil lisan, 100 kalimat dia ucapkan dengan lisannya, tapi pahalanya berapa? Alfun fil mizan, 1000 karena kali berapa? Kali 10. Kemudian falaqad ra'aitu Rasulullah SAW yaqiduha biyadihi. Aku melihat Rasulullah SAW melakukan dua ibadah ini menghitung dengan tangannya, dengan jarinya. Ya. Jadi tidak pakai alat bantu. Alat bantu sekarang ada yang lebih canggih. Pakai apa? Iya, terkait dengan permasalahan boleh tidak dengan itu atau dengan tasbih, ini permasalahan dikaji oleh para ulama. Ada sebagian membid'ahkan, ada sebagian mengatakan tidak bid'ah. Tapi kita sepakat bahwa jari ini lebih utama.
Karena dia akan berbicara nanti pada hari kiamat. Anggota tubuh kita akan berbicara. Dia mengatakan saya dipakai untuk ini, dipakai untuk ini, dipakai untuk ini. Jadi hitung dengan jari. Ya kalau 10 misalnya pada salat, subhanallah, 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 subhanallah. Selesai 10. Alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10. 150 kalimat tapi nilai pahalanya 1.500, Masya Allah. Satu hari. Sebelum tidur gitu juga. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu Akbar. Aku melihat Rasulullah SAW melakukan itu dengan jarinya. Beliau menghitung dengan jarinya. Imma seperti ini, ya, atau pakai ujung. Yang penting dihitung dengan apa? Dengan jari. Kemudian sahabat mengatakan, kita mengatakan 33, 34, ini berapa? 100 dalam ucapan, tapi 1000 nilai pahalanya di sisi Allah. Berarti dari bangun tidur sampai tidur lagi kita sudah berapa tadi? 1.500 tambah 1.000. 2.500 zikir kita. Ini kalau ini saja, belum yang lainnya. Kemudian seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifa huma yasinu ma ya'mal bihi maqalil? Maksud Anda tadi mudah tapi yang melakukannya kok sedikit. Maksudnya apa itu? Biasanya kalau yang mudah itu ya banyak yang melakukan. Ini kok mudah tapi yang melakukannya sedikit. Qala ya'ti ahadukum, yakni syaitan. Salah seorang di antara kalian didatangi syaitan sebelum tidur. Fayunawwimuhu qabla ayakulahu. Syaitan meninah bubukkan dia sampai dia tidur, dia belum baca. Jadi kadang-kadang syaitan itu datang dan menyebabkan kita cepat tidur. Jadi lupa apa? Lupa zikir. Atau kita disibukkan hal yang lain sehingga akhirnya kita tidak membacanya. Dan wayatihi fi salati, dan dia menggodamu di dalam salatmu, fayudzakiru hajatan, setelah selesai diingatkan kebutuhan tertentu sehingga kamu pergi sebelum kamu membaca. Maka ini hitungan minimal ya, hitungan minimal. Saya kira mungkin kalau 10 itu mudah lah, mungkin berapa detik saja itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Selesai 10. Alhamdulillah. Ini kalau kita mau berburu, mau cepat gitu. Ya udah, 10 berangkat. Ya kalau ada waktu silahkan pilih yang 33 la ilaha illallah 10 kali. Ya kalau ada waktu, ya lebih lagi ya silahkan lanjutkan lagi. Tapi kan kebutuhan kita berbeda-beda. Ya seperti misalnya tadi kita sholat di masjid-masjid untuk kajian ini, ya kan kalau mau duduk lama takutnya ketinggalan kajian misalnya, ya udah 10 berangkat. Enggak kita lakukan yang jumlahnya maksimal. Ya, jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah janji besar ya bagi kita kalau bertasbih, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai apa? Salat. Dalam riwayat yang sangat menakjubkan dari Abu Hurairah, kalau yang 33 disempurnakan dengan la ilaha illallah menjadi 100, diampuni dosa yang dia miliki sekalipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Luar biasa lagi. Makanya ini yang subhanallah para ikhwah, Nabi SAW mengatakan surga itu lebih dekat dari kalian melebihi dekatnya tali sandal kalian. Kadang-kadang kita itu bisa masuk surga dengan hal yang mudah sekali sebenarnya. Mudah sekali. Makanya ini juga mengharuskan kita jangan sok hebat. Ya, jangan sok hebat. Oh, kalau aku haji, umroh, sedekah sekian miliar, oh belum tentu. Kalau si fulan apa sih kan gitu kan. Rupanya dia jaga 10-10 itu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu Akbar, sebelum tidur dia jaga 33, 34. Pasti masuk surga kata Nabi. Kita sok-sok hebat. Oh, kalau saya taklim terus. Ya kan? Nah, tengok
Tapi sombong. Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk surga seorang hamba yang niatnya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Jadi subhanallah, ini bab, dan ini menunjukkan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah kepada hambanya. Pintu surga, sebab orang masuk surga itu dibuat banyak oleh Allah. Ya, tidak, coba kalau kamu tidak bisa masuk surga kecuali kalau kamu haji. Coba bayangkan gimana. Ya, kita katakan haji itu pintu surga, zakat pintu surga, sedekah pintu surga, jihad pintu surga. Tapi pintu surga yang lainnya banyak. Yang kita lihat, kita mampu melakukan yang mana dan usahakan melakukan semuanya kalau memiliki kemampuan. Jadi jangan kita kemudian merasa, wah kalau saya sudah ini. Tengok, ya, kamu belum umroh kan? Belum, payahlah. Payah antum ini. Antum sudah sedekah? Enggak ada duit, payah antum. Kita menganggap kita paling hebat karena kita sudah banyak sedekah, membantu fakir miskin banget. Si fulan itu dia santai saja. Ya, fakir tapi dia jaga ini. Ya, dia jaga 10 10 10. Ya, 33 34 dia jaga. Kiranya dia dulu lebih masuk surga loh. Mungkin kalau boleh kita katakan dia ngelewati kita. Loh, kok lebih cepat dia? Dia katakan 10 10 10. Ya, tapi ingat, kita juga tidak meremehkan ibadah yang lainnya. Artinya kita para ikhwah tatkala kita membaca hadis ini ya berazam untuk melakukan dan dijaga. Kan kita tidak tahu ya amal apa yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga, amal apa yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ada seorang pedagang kaya di kalangan Bani Israel, ya, Allah SWT perintahkan untuk menghapus semua dosanya. Dia pun nggak tahu kenapa dosaku dihapus. Kiranya setelah dicek, dulu waktu dia berdagang, setiap ada orang yang punya tunggakan dengan dia atau hutang dan tidak mampu, betul-betul tidak mampu, dia mengatakan, udah, hutangmu saya hapus, saya putihkan, semoga dosaku juga diputihkan oleh Allah. Jadi dia masuk surga di bidang itu, dimaafkan oleh Allah di bab itu, dia dimaafkan. Mungkin tidak dimaafkan di bab yang lain, tapi karena ini dia lakukan, subhanallah, masuk dia kemana? Ke surga Allah SWT. Karenanya ya kita katakan para ikhwah, kalau kita lihat para sahabat Rasulullah SAW itu beragam, amal mereka kepada Allah itu beragam, tidak satu ragam. Yang berjihad, ya berjihad, kuat dalam jihad, kuat dalam sholat, kuat dalam sedekah. Bahkan ada Ulbah bin Zaid, apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa bersedekah, dia tidak bisa ikut perang Tabuk karena dia tidak punya apa-apa saat itu, tidak diizinkan ikut oleh Rasulullah, ditolak. Kemudian pulang dalam keadaan menangis mereka semua. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, ya Allah, hari ini semua orang bersedekah, hari semua orang berkiprah dan sebagainya. Saya tidak punya apa-apa. Hari ini saya bersedekah kepadamu ya Allah. Semua kezaliman orang yang pernah dilakukan padaku, semuanya aku maafkan sebagai bentuk sedekahku. Itu yang bisa dilakukan. Maka paginya Nabi SAW mengatakan, siapa yang tadi malam bersedekah? Siapa yang tadi malam bersedekah? Bingung, susah bersedekah. Sampai akhirnya dia maju, saya bersedekah. Bergembiralah engkau bahwa sedekahmu diterima oleh siapa? Oleh Allah. Padahal sedekahnya cuma menghalalkan kezaliman orang, kesalahan orang terhadap dirinya sebagai bentuk sedekah untuk Allah SWT. Diterima oleh Allah SWT. Yang kadang-kadang orang sedekah dengan harta banyak, tapi tatkala tidak ada ikhlas, tidak ada harapan besar untuk mendapatkan ridho Allah SWT, ya tidak diterima oleh Allah SWT. Karenanya beragam ya, amal kita itu beragam. Kita tidak bisa mengecilkan satu amal, hanya membesarkan satu amal. Ya, kita intinya berjuang bersama, memperbaiki diri kita masing-masing untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang maka kita tinggalkan, tanpa mengecilkan, meremehkan orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah tertentu yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa konsisten istiqomah taklim, teman-teman kita tidak bisa istiqomah apa? Taklim, ya
Itu kemudahan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur, tapi jangan rendahkan yang lain. Jangan, bahaya itu sudah. Ya, kalau saya istiqomah ini, ya tiap pagi Ahad, malam Sabtu selalu datang. Yang lain kayaknya enggak. Saya udah hebat nih. Ada bahaya nih seperti ini. Bahkan para ulama kita mengatakan, kalau tadi malam engkau sholat malam, tahajud, kemudian paginya engkau lihat temanmu tidak tahajud, kemudian kau remehkan mereka karena tidak tahajud, maka lebih bagus malam tadi engkau tidur. Lebih baik bagimu malam tadi engkau tidak sholat. Bukan masalah sholatnya, tapi masalah meremehkan siapa? Orang yang tidak bisa mengerjakan apa yang kamu kerjakan. Karena ya Allahu a'lam para ikhwah, kita tidak tahu si fulan kita masuk surga dari pintu mana dan karena amal ibadah yang bagaimana. Intinya kita semua berjuang, saling tanasuh, saling mengingatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bab 191 berkaitan dengan salat di atas kendaraan fittini wal matar, ya, juga di atas tanah dan hujan atau lumpur, ya. Kita akan bacakan apa yang terjadi pada zaman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikian para ikhwah, kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum. Ini saya sebutkan tadi adalah salah satu di antara riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi ada tambahan. Bukan bertentangan, tapi ada tambahan. Jadi kalau dalam satu riwayat yang masyhur itu beliau setiap berhadas langsung bersuci. Setiap berhadas langsung bersuci. Tapi ada tambahan sebab disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Sahih Ibnu Khuzaimah disebutkan di situ Nabi bertanya kepada Bilal, bagaimana engkau mendahului aku di surga wahai Bilal? Aku mendengar derap langkahmu ada di depan. Khasyataka amami fil jannah. Maka Bilal mengatakan, disebutkan dua, berarti tambahan dari riwayat yang sering kita dengar. Ya, tidaklah aku berdosa, melakukan dosa kecuali aku mengerjakan salat 2 rakaat, dan tidaklah aku hadas kecuali aku bersuci. Jadi ini tidak bertentangan. Ini adalah tambahan apa? Riwayat. Wallahu a'lam. Jadi tidak kemudian kita tanyakan mana yang lebih benar. Mana yang lebih benar? Tapi ini adalah tambahan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, dan kita sebutkan tadi karena memang kaitan bab kita berkaitan dengan salat apa? Salat taubat. Wallahu a'lam. Nah. Enggak, kalimatnya gini dan Sahih Ibnu Huzaimah, ma aznabtu qattun illa shallaitu rakaatain. Aku tidak melakukan dosa kecuali melakukan salat 2 rakaat. Ini lafaznya, teksnya seperti ini. Kemudian wa ma asabani, dan tidaklah aku berhadas kecuali aku wudu indaha wa shallaitu rakaatain. Aku tidaklah hadas kecuali aku wudu, kemudian setelah wudu aku kerjakan sholat 2 rakaat. Jadi lafaznya itu memang dua dalam Sahih Ibnu Huzaimah. Jadi yang pertama beliau mengatakan ma aznabtu qattun illa shallaitu rakaatain. Aku tidak melakukan dosa kecuali setelahnya aku sholat 2 rakaat. Ini sholat taubat. Kemudian teks yang kedua disebutkan dalam Sahih Ibnu Huzaimah, tidaklah aku hadas kecuali aku wudu, bersuci, kemudian aku salat 2 rakaat. Jadi dua memang teksnya. Sebutkan oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam syarah Sunan At-Tirmidzi, wallahu taala alam. Nah. Kita salat taubat saat kita bersedia membacakan
kita setelah tahu fadilah surat taubat tadi, ya berkaitan dengan dosa-dosa yang telah lalu yang kita belum tahu fadilah surat taubat, apakah bisa dilakukan surat taubat dengan dosa-dosa yang lalu yang telah? Enggak. Ini intinya kalau selama ini kita sudah bertobat, sudah selesai. Ya, sudah selesai insyaallah taala. Ya, tidak kemudian dulu saya belum tahu tentang salat sunat taubat dan saya ulangi lagi taubatnya gitu. Enggak. Yang ada adalah lakukan amal saleh sebanyak-banyaknya, semoga keburukan yang kita lakukan dahulu diganti oleh Allah SWT dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan dosa dan kesalahan. Jadi bukan kemudian kita ulang lagi, kita sholat, dulu saya pernah melakukan dosa ini, belum sholat taubat, kemudian sholat taubat, belum ini sholat taubat lagi, bukan itu. Ya, jadi ya taubat, kalaupun tidak dengan sholat taubat, maka insya Allah juga diterima biidznillah, ya, dengan izin Allah SWT. Tapi ini dosa berikutnya, mungkin kalau seorang nasallallahu salamul afiyah terjatuh ke dalam dosa, ya bagus untuk diamalkan apa yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, ya, terkait dengan salat taubat. Wallahu a'lam. Fadhal. Terkait bacaan ini kita tadi Ustaz yang tambahan tadi tentang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau sampai di situ aja Ustaz, boleh enggak? Riwayat menyebutkan memang sampai di situ karena sebagian mengatakan mubarakan fi mubarakan alaih. Sebenarnya apa maknanya? Sebagian mengatakan takkid, itu hanya penguatan. Ya. Tidak ada masalah insyaallah taala kalau sebatas yang antum sebutkan tatkala kita membaca doa apa di saat i'tidal, wallahu taala alam. Nah. Ya. Iya, yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup? Baik, kita cukupkan pembahasan kita. Semoga Allah SWT memberikan manfaat atas apa yang kita sampaikan dan kita dengar. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.